Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita, mari kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab ada kuasa, ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan saat kita memuji Dia. Apapun musim yang kita hadapi, musim dapat berganti, musim dapat berubah. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap ada bagi saudara dan saya. Bahkan kasih-Nya yang memberikan kita kekuatan hingga saat ini untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Pastikan hati saudara rindu. Pastikan hati saudara siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk menerima kuasa Tuhan yang senantiasa melawat saudara dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Biar hati Tuhan disenangkan. Dan saat hati Tuhan disenangkan, saya percaya sukacita bahkan berkat-berkatnya disediakan bagi setiap kita. Amin. Mari saat ini sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami teramat bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami sepenuhnya. Kami rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Lawat kami ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau yang telah hadir di tempat ini. Kau telah hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan saat kami memuji menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau berkata bahwa kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, diberikan sukacita. Semua karena satu nama, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang sanggup menolong kami, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang mulia, hanya nama Yesus. Mari umat jemaat Tuhan, let's we praise Him, let's we celebrate His goodness. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari saudara, apapun keadaanmu, percayalah pada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup menopang engkau. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, dui dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, demi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, dui dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi. Diam di hadirat-Mu. Kau baik Tuhan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku.
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kita kembali bertemu lagi dalam kebaktian ini. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita dalam kebaktian ini, sehingga kita memperoleh berkat rohani yang luar biasa dari Roh Kudus. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita mengenai rencana Tuhan dalam penderitaan. Jadi semua penderitaan yang kita alami itulah rencana Tuhan. Ada awal, ada ujungnya. Dan ujungnya selalu baik kalau kita selalu taat akan firman Tuhan. Seperti hamba Tuhan Ayub. Ayub seorang hamba Tuhan. Dia takutkan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Tetapi Ayub ternyata mempunyai bukan iman Roh Kudus, tapi iman kata orang. Ya. Jangan kita punya iman kata orang. Kita punya iman sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun Ayub seorang hamba Tuhan. Mari saya bacakan di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-46. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengetahuan aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub seorang hamba Tuhan, tapi dia punya iman kata orang. Dia percaya iman kata orang. Jadi kita tahu bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu segala-galanya. Allah itu ada di dalam segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Ini dahsyatnya Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengetahui akan siapakah Tuhan itu. Bukan seperti Ayub. Ayub dia tahu Tuhan itu maha dahsyat. Maka dia khawatir. Ayub itu tidak tahu bahwa Tuhan itu maha dahsyat, maka dia khawatir. Ayub tidak tahu bahwa semua kekayaan itu dari Tuhan. Anak-anak juga semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Paulus katakan dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tetapi segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah Paulus. Paulus punya iman Roh Kudus. Paulus tahu bahwa segala sesuatu dari Tuhan, baik atau tidak baik dari Tuhan, untung atau rugi dari Tuhan, berhasil atau gagal dari Tuhan. Sedangkan Ayub itu pikir bahwa dia punya kekayaan itu dari hasil dia, bahwa itu adalah usaha dia. Ayub itu seorang yang kaya raya. Anaknya 10, 3 perempuan, 7 laki-laki. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub itu orang kaya raya.
orang kaya raya. Dia orangnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi kelemahannya Ayub adalah dia pikir bahwa kekayaan itu hasil usahanya. Makanya dia khawatir, jangan-jangan kekayaanku nanti habis. Jangan-jangan anakku mati. Dia pikir bahwa anak-anak itu kan hasil usaha dia. Nah, itu kelemahan Ayub. Dia punya iman kata orang, bukan iman dari firman Tuhan. Maka dia katakan dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi Ayub itu takut, cemas. Jangan-jangan kekayaanku habis. Jangan-jangan anakku mati. Karena dia pikir semua kekayaanku hasil usahaku. Kalau nanti habis gimana? Dia pikir anaknya itu adalah hasil usaha dia. Kalau mati gimana? Ayub tidak tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Makanya sesudah Ayub mengalami tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, anaknya 10 mati dalam sekejap ditimpa oleh gempa. Kekayaannya habis dalam sekejap. Di situ Ayub sadar bahwa aku yang salah, bukan Tuhan yang salah. Aku khawatir. Aku pikir semua kekayaanku dari hasil usahaku. Semua anakku itu hasil usahaku. Makanya Ayub khawatir. Makanya Tuhan marah sekali. Tuhan marah kepada Ayub. Karena apa? Ayub pikir bahwa itu dari Ayub semua. Tahu-tahu itu dari Tuhan. Maka dia katakan, ya, apa yang aku takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Maka jemaat Tuhan, jangan kita takut dan cemas. Tuhan paling tidak senang kalau kita takut dan cemas. Ayub khawatir. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Di sini Ayub sadar bahwa dia itu salah. Bukan Tuhan yang salah. Dia khawatir. Dia cemas. Maka Tuhan marah. Tuhan bilang, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan, pasti mendatangi engkau. Tuhan marah. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini Ayub sadar. Ternyata apa yang aku takutkan, apa yang aku khawatirkan, itu yang mendatangi aku. Tuhan marah kalau kita takut khawatir. Kita harus selalu percaya bahwa semua dari Tuhan. Untung atau rugi Tuhan. Maka waktu kekayaannya habis dalam sekejap, anak-anaknya habis dalam sekejap, dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Sekarang aku kembali mati juga dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Jadi semua dari Tuhan. Di sini Ayub sadar benar-benar. Nah, ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang tepat. Jadi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tahu bahwa aku yang salah. Aku khawatir, aku cemas, maka itu mendatangi aku karena Tuhan marah kepadaku. Ayub pasal 2. Ayat 8, 9, 10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk kepadanya sambil duduk di tempat di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuan itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini Ayub sadar, waktu Ayub sudah sakit parah dari kepala sampai kaki. Istrinya melihat dia, istrinya khawatir, takut. Mas, kekayaan kita habis, anak kita habis, sekarang kamu mati. Istrinya gugur imannya. Dia bilang ke Ayub, masihkah engkau mempertahankan kesalahanmu Ayub? Kutuk Allahmu dan matilah. Wah, tapi Ayub bilang, engkau ini berbicara seperti perempuan yang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itulah Ayub.
Di sini Ayub menang. Di sini Ayub menang. Maka Tuhan menyayangi Ayub. Tadinya Ayub pikir hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang kau. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu dia. Ayub sesudah mengalami musibah itu bertubi-tubi. Dia bilang ternyata imanku ini iman kata orang. Makanya aku khawatir. Aku cemas. Iman kata orang. Makanya Tuhan marah kepada saya. Maka dia tidak menyalahkan Tuhan. Maka Ayub mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Disitulah Ayub sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kepadanya kemuliaan kekal selama-lamanya. Bukan dari manusia, bukan dari Ayub. Bukan. Jadi dalam penderitaan yang dialami Ayub, ada rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya Ayub tahu bahwa Tuhan yang punya segala-galanya. Bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Akhirnya bagaimana? Kalau kamu menang, kamu pasti berhasil. Tapi puji Tuhan, Ayub ini menang. Ayub sangat menang. Nah, itulah sebabnya maka dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Di sini Tuhan memberkati Ayub karena Ayub menang. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub menyalahkan dirinya. Aku yang salah, aku khawatir, aku cemas. Maka itu menimpa aku. Ayub di sini sadar, tidak menyalahkan Tuhan. Tapi istrinya menyalahkan Tuhan. Maka Tuhan memberkati Ayub kembali. Di dalam Ayub 42 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaiannya dahulu. Tuhan gantikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Kenapa? Ayub menang. Ayub sadar, aku salah, bukan Tuhan yang salah. Di situ Tuhan bilang, benar kamu Ayub, sekarang aku gantikan kekayaan yang hilang daripadamu. Aku kembalikan kepadamu 2 kali lipat. Itu dia. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Ayat 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya yang selanjutnya. Lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tuhan gantikan anaknya kembali. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi semua anak-anaknya adalah anak-anak yang baik. Ayat 14. Dan anak-anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Kapuk. Ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Itulah hadiah yang Tuhan berikan padanya. Ayub dikembalikan anaknya 10 orang, 7 laki, 3 perempuan. Tuhan kembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Dan Tuhan berikan pada Ayub apa? Umur yang lanjut, sampai dikatakan di sini ya. Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Itulah Ayub. Ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Itu hadiah yang Tuhan berikan kepada Ayub. Kenapa? Ayub menang. Ayub menang. Maka saya minta jemaat Tuhan, kalau kalian menghadapi masalah, tantangan apapun, jangan salahkan Tuhan. Ya, mengucap syukur pada Tuhan. Semua itu rencana Tuhan. Tuhan mau menguji imanmu. Apakah dalam keadaan begini engkau tetap berpegang firman, taat pada firman Tuhan, atau engkau menyalahkan Tuhan seperti istrinya Ayub.
Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, untung atau rugi, berhasil atau gagal, itu semua dari Tuhan. Makanya kita tidak boleh melawan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan bilang. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana dahsyat. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan kemenangan berkat. Itu rencana Tuhan. Makanya seperti Ayub tadi. Ayub mengalami masalah-masalah. Tapi Tuhan punya rancangan melalui kehidupan Ayub. Karena Ayub menang, maka Tuhan berikan kemenangan pada Ayub. Semua ini karena Ayub taat. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia supaya kita anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan punya rancangan bukan supaya kita ini miskin, menderita, melarat. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berkat rohani, kelimpahan berkat jasmani, kelimpahan berkat materi. Itulah kasih Tuhan. Yang penting kita taatkan firman Tuhan. Kita penuh Roh Kudus, kita lakukan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi semua rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Semua jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak bisa mengikuti rancangan Tuhan. Begitu dalam, begitu lebar, begitu luas rancangan Tuhan. Kita nggak bisa memikirkan. Makanya Ayub bilang, aku mencabut perkataanku dulu. Aku menyesal. Tadinya aku punya iman kata orang. Sekarang aku sudah mengetahui. Ternyata engkau punya rencana itu dahsyat, tidak terselami. Ternyata semua daripadamu, olehmu kepadamu. Kepadamulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan mau supaya kita memiliki iman kembali. Dan kita memperoleh kemenangan yang gila-gemilang. Apapun yang kau alami dalam seluruh kehidupanmu, engkau harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Bahwa semua adalah rencana Tuhan. Kalau engkau menang, Tuhan akan berkati engkau berkelimpahan. Karena Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau engkau melanggar firman, gagal karena engkau ngomel, engkau marah-marah, engkau nyalahkan Tuhan. Bukannya berkat yang turun, kutuk dari Tuhan turun. Dengan jemaat Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Tolong perhatikan ini. Mari kita sadar bahwa semua jalan hidup kita itulah jalannya Tuhan. Kalau kita rugi, jangan salahkan Tuhan. Rugi itu adalah apa? Keuntungan yang tertunda. Kalau kita rugi berarti untung yang tertunda. Selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kegagalan bukan berarti Tuhan yang salah. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kita selalu pegang firman Tuhan. Ini rencana Tuhan sedang berjalan di dalam hidup saya. Melalui duri dan onak, melalui lembah dan bukit. Jalan saya, tapi Tuhan menuntun saya. Tuhan membawa aku kemanapun. Itulah jalan Tuhan. Ikuti saja rencana Tuhan. Pasti rencana Tuhan, kalau kita taat firman Tuhan, rencana masa depan yang cerah. Maka dikatakan di dalam nyanyian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu akan terus mengalir padaku. Aku memuji Engkau. Itulah, melalui lembah dan bukit, melalui duri dan onak, kita lewati itu jalan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di situ. Tuhan menuntun kita dan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Mari jemaat Tuhan, walaupun kita menghadapi COVID atau tantangan apapun di dunia ini, semua itu jalan Tuhan. Tuhan mau menguji iman kita. Apakah dalam situasi yang begini kita tetap berpegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, atau kita marah sama Tuhan, kita ngomel sama Tuhan, kita salahkan Tuhan. Jemaat Tuhan, kemudian perhatikan firman Tuhan ini. Jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan marah, jangan bimbang, jangan cemas. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita memiliki iman itu, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa semua yang saya hadapi ini adalah rencana Tuhan. Yang penting kita diurapi dengan Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus, kita punya iman Roh Kudus. Bukan iman hikmat manusia, iman Roh Kudus. Iman yang walaupun belum kelihatan, tapi kita percaya. Itulah iman Roh Kudus. Paulus katakan, mata belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati. Tapi Roh Kudus sudah sediakan itu. 1 Korintus 2, 9, 10. Mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati. Tapi Roh Kudus sudah sediakan itu. Makanya kita punya iman Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Semua berdoa. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami saat ini, supaya kami jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan, jangan kami sedih, tapi kami selalu mengucap syukur karena apapun yang kami alami melalui dunia dan onak, lembah atau bukit atau apapun, itulah jalan Tuhan menuntun kami. Tuhan selalu mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Apapun yang kami alami sekarang, itu rencana Tuhan bagi kami. Kami mau supaya kami mengasihi Tuhan. Kami mau seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semuanya. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu ini sekarang sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita rindu untuk menerima urapan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita memiliki iman Roh Kudus. Iman memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Allah pamalama kata kunta. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Semua minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Semua minta Roh Kudus. Kita harus haus kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan diterima. Jadi kita haus kepada Roh Kudus. Kita harus haus kepada Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus. Silakan angkat tanganmu ke atas. Roh Kudus akan menyembuhkan segala penyakit. Semua penyakit kanker, tumor, penyakit virus corona, penyakit apapun akan dicabut Roh Kudus, dihancurkan oleh api Roh Kudus. Yang penting kita penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan menghancurkan semua sakit penyakit dan semua dari setan iblis dihancurkan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan bilang Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hangus semua itu kalau kita penuh Roh Kudus. Angkat terus tanganmu ke atas. Hauslah Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami umat-Mu
haus akan diurapi Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami rindu diurapi Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus berikan kami kuasa di surga dan bumi. Hanya Roh Kudus berikan kami iman. Roh Kudus mengalahkan dunia. Roh Kudus kan menghancurkan, menghanguskan semua musuh kami. Inilah pemahaman kata kunta. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus turun mengalir melimpah pada kami saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima. Hosana hosana. Ini rempare manama ulama makum para makatoria sana. Elopa manama nama una pem ampara makatuna. Oria santana. Haleluya hosana hosana. Rempare nama. Haleluya nama. Oria santana. Hosana. Elopa manama kanta. Haleluya. 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 Haleluya, hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkat terus tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberikan kepada kita karunia-karunia Roh kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Alaikum.